Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 5 Juli 2023, Pekan Biasa ke-13. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kejadian bab 21 ayat 5, ayat 8 sampai 20, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Abraham dalam bacaan pertama hari ini, dan Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga menghadapi persoalan yang mirip sekali, yang membutuhkan sikap mereka, yang membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Apa persoalan Abraham menurut bacaan pertama hari ini? Persoalan Abraham adalah pada permintaan Sarah istrinya supaya Abraham mengusir Hagar dan anaknya Ismail. Karena katanya Ismail bukan ahli waris, tetapi Ishaklah yang menjadi ahli waris dari Abraham. Lalu apa reaksi Abraham? Bacaan pertama menegaskan bahwa Abraham sangat sebal. Mengapa Abraham sangat sebal? Bisa jadi ketika mendengar permintaan Sarah istrinya yang sah supaya Hagar dan anaknya Ismail diusir, tentu sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, katakanlah suami dalam tanda petik, karena Abraham telah juga memberi istri, Hagar, juga atas persetujuan Sarah, sehingga menghasilkan buah cinta itu Ismail. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami dalam tanda petik, Abraham pasti kesal, sebal dengan permintaan Sarah. Karena mungkin saja secara manusiawi, yang normal, yang masih memiliki hati yang baik, rasanya terlalu tragis bahwa mengusir anaknya sendiri dan ibunya. Lalu kalau reaksi semacam begini, yang juga dicatat dalam bacaan pertama, lalu apakah selanjutnya sikap Abraham? Ternyata Tuhan berkata kepada Abraham dan meminta Abraham untuk melakukan apa yang diminta oleh Sarah, untuk mengusir Hagar dan Ismail. Dan akhirnya dalam kesebalan hatinya, dalam kekesalan hatinya, Abraham lebih memilih melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus berhadapan dengan sebuah persoalan. Apa persoalan yang dihadapi oleh Yesus? Yesus menghadapi persoalan dengan apa yang ditanyakan oleh setan. Setan yang ada dalam diri kedua manusia orang Gadara. Setan berkata kepada Yesus, "Apakah urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami sebelum waktunya?" Nah, pertanyaan ini sangat menantang Yesus. Dan ini menjadi persoalan untuk Yesus. Mengapa? Yesus sendiri sangat tahu bahwa kehadirannya adalah untuk menyelamatkan.
bukan untuk membinasakan. Tetapi dalam dilema ini, dalam persoalan ini, Yesus justru memilih apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia terkadang tidak selamat atau berada dalam keselamatan. Manusia berada dalam posisi yang tidak selamat karena berbagai macam faktor, termasuk karena terkungkung, karena dibelenggu oleh roh-roh jahat, oleh setan. Karena itu, kedua orang Gadara yang kerasukan setan itu sebenarnya berada dalam posisi tidak selamat. Dan karena itu, Yesus pasti, dan memang pada akhirnya kita tahu, Yesus memilih apa yang menjadi kehendak Allah dalam dirinya, kehendak Bapanya dalam dirinya, yakni menyelamatkan manusia, membebaskan dari manusia, dari dosa, dan dari segala belenggu yang mengungkung manusia, termasuk setan. Karena itu, Yesus memilih menyelamatkan kedua manusia itu dan mengusir roh jahat. Bahkan sebenarnya roh jahat sendiri yang meminta kepada Yesus, kalau engkau mau mengusir kami, suruhlah kami masuk pada babi-babi itu. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus memang tidak berurusan dengan setan-setan itu, tapi dia berkepentingan dengan keselamatan dua manusia yang kerasukan setan. Maka mau tidak mau, setan harus disingkirkan, harus dikeluarkan, harus dibinasakan demi menyelamatkan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak persoalan dalam kehidupan, dalam keseharian kita yang kita hadapi. Tidak sedikit persoalan yang menuntut sikap bijaksana dari kita untuk mengambil keputusan. Terkadang keputusan yang kita ambil terkadang juga tidak cocok dengan apa yang ada di hati kita. Tetapi kita memang harus mau tidak mau harus mengambil keputusan seperti itu. Karena yang kita ambil itu adalah yang terbaik. Apalagi setelah kita melakukan discernment, kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah atas persoalan itu. Dan kita harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang sesuai, yang mengutamakan kehendak Allah. Dan banyak kali ketika kita mengutamakan kehendak Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah, banyak kali kita akhirnya semacam merasa tidak cocok dengan apa yang muncul dalam kemanusiaan kita. Memang banyak hal kalau kita mengikuti kehendak Allah, banyak hal tidak cocok dengan keinginan dan kemauan manusia kita. Tapi mau tidak mau harus diambil sikap itu sesuai dengan kehendak Allah. Daripada kita mengikuti kemauan diri sendiri yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Hidup kita adalah mengikuti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Dan bukan mengikuti apa yang ada dalam hati kita. Karena jangan lupa, seringkali apa yang muncul dalam hati kita tidak murni datang dari Allah. Kenapa? Terkadang yang muncul dalam hati kita itu adalah perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan manusiawi kita. Itu adalah egoisme kita. Dan kalau itu adalah egoisme kita, jelas itu bertentangan dengan kehendak Allah. Poin saya adalah ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan dan kita harus mengambil keputusan yang bijak, yang benar, dan yang tepat, yang baik, maka kita harus mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan menurut keinginan manusiawi kita yang banyak kali
keliru karena kita adalah manusia yang berdosa. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini menginspirasi kita untuk makin bijaksana mengambil setiap keputusan yang benar dan tepat ketika kita berhadapan dengan di satu sisi keinginan hati kita, di sisi lain kehendak Tuhan. Kita harus memilih dan mengutamakan kehendak Tuhan di atas segalanya, kehendak Tuhan di atas kemauan dan keinginan pribadi kita atau kemauan dan keinginan banyak orang. Dan banyak kali juga dalam pengalaman kita, kalau itu kehendak Allah dan kalau itu memang tidak sesuai dengan keinginan banyak orang, sudahlah, kehendak Allah tetap yang terbaik walaupun tidak cocok dengan perasaan dan kemauan manusiawi kita. Tuhan memberkati.